Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Cannavaro Fariza, NIM 211217847, kelas 4C Hukum. Sorry. Di sini saya akan mempresentasikan tentang problematika penerapan presidensial threshold dalam ambang batas pada pemilihan umum di Indonesia. Urgensi dari pengaturan presidensial threshold sebagai syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pada awalnya Pilpres dengan presidensial threshold di tahun 2004, 2009, dan 2014 tidak menimbulkan masalah dan tidak menuai kritik. Sebab pada masa itu, sebelum pelaksanaan Pilpres terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Artinya setiap partai politik sudah terlebih dahulu mengantongi suara dari pemilu legislatif yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum Pilpres dilaksanakan. Dan perolehan suara tersebut menjadi tiket untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Namun akan menjadi permasalahan ketika pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan pada satu waktu di jam, hari, bulan, tahun yang bersamaan, dari mana partai tersebut mengantongi suara untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Itulah yang terjadi di pemilu tahun 2019 dengan pelaksanaan yang serentak. Mempertahankan presidensial threshold akan memunculkan masalah sebab pelaksanaan pemilihan anggota DPR dan presiden dilakukan secara bersamaan. Ketentuan presidensial threshold yang menutup hak-hak partai politik kecil tidak sesuai dengan eksistensi demokrasi bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kumpulan kelompok minoritas yang sepakat untuk membentuk suatu negara, maka negara semestinya memiliki peran untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat termasuk aspirasi kelompok minoritas. Secara konsepsional, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat. Visi kebangsaan Indonesia bukan saja dapat mempertemukan kemajuan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberikan kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercabut dari akar tradisi dan kesejarahnya masing-masing. Analisis konsep presidensial threshold sebagai syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pembentuk undang-undang sebagai lembaga yang menerjemahkan maksud konstitusi ke dalam undang-undang dapat memahami bahwa konstitusi dalam masa transisi seringkali dibentuk sebagai respon terhadap hal-hal yang mencerminkan ketidakadilan di masa lalu, untuk dijadikan pembelajaran berharga dan sistem ketenagaan di masa mendatang, bukan untuk diulangi. Pemberlakuan presidensial threshold pada tahun 2019 tidak memberikan rasa keadilan bagi para pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga negara yang baru memiliki hak untuk memilihnya di tahun 2019. Pemilih pemula belum memiliki haknya dan tidak memberikan suara pada pemilu tahun 2014. Implikasi konsep presidensial threshold dalam pemilu 2019. Yang pertama adalah menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem presidensil, aturan ambang batas dalam pemilu serentak tahun 2019 bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum justru melemahkan sistem presidensil yang dianut di Indonesia. Dalam skema sistem presidensil, lembaga presiden dan DPR merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda pula, sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan oleh formasi politik parlemen nasional hasil pemilu legislatif. Apalagi secara mandat dari presiden dan DPR tidaklah sama sehingga tidak mungkin digabungkan. Yang kedua, bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Artinya setiap partai politik seharusnya dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk partai politik yang baru mengikuti pemilu. Dengan adanya ketentuan presidensial threshold tentu membatasi hak masing-masing partai untuk mengusulkan calon presiden. Atau terpaksa partai politik baru ikut mendukung pasangan capres dan capres yang tidak tersedia tanpa memiliki kekuatan politik. Yang ketiga, inkonsistensi MK dalam putusan nomor 14 Peraturan Undang-Undang 11/2013. Seharusnya MK yang bertanggung jawab atas putusan yang dapat menimbulkan inkonsistensi atau mengakibatkan tafsir yang beragam seperti putusan MK yang telah menimbulkan berbagai tafsir
Sebab ada yang menafsirkan presidensial threshold tidak relevan lagi. Namun ada pula tafsir yang menyatakan bahwa putusan MK tersebut sebagai open legal policy pembentuk undang-undang sebagaimana putusan nomor 51 5259 PUU 6 2008 yang menolak pengujian pasal 9 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 mengenai presidensial threshold. Tidak utuhan memahami putusan MK nomor 14 Peraturan Undang-Undang 11 2013 dalam mempertimbangkan hukum tersebut dapat dimengerti bahwa terkait ketentuan ambang batas minimal dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Dalam membaca hal ini, sepertinya ada yang tidak diperhatikan para pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Sebab seolah hanya berhenti pada kalimat kewenangan pembentuk undang-undang, padahal sambungan kalimatnya menegaskan bahwa tetap mendasarkan pada Undang-Undang 1945. Menyalahi hak warga negara dalam Undang-Undang 1945 itu yang berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ada ketentuan tentang hak warga negara yang dapat dilihat pada pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan tentang hak warga negara untuk memilih yang terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, pasal 28 di ayat 1 yang menjelaskan tentang hak untuk memperoleh pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta pasal 28 di ayat 3 yang menjelaskan tentang hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Aturan-aturan tentang hak asasi tersebut adalah bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 6A ayat 1. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.